Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mutiah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya kemarin bersama salah satu guru madrasah ibtidaiyah, yaitu Bu Nur Hidayah. Tempat wawancara saya kemarin bertepatan di rumah beliau sendiri, yakni di Kompleks Misbahul Munir. Beliau juga salah satu ustadzah di Pondok Pesantren Misbahul Munir. Langsung saja, kemarin wawancara saya dengan beliau itu bertemakan dengan pembelajaran. Nah, kemarin saya menemukan 6 poin penting tentang pembelajaran dari narasumber saya ini, dari Bu Nur Hidayah. Yang pertama ialah maksud dari pembelajaran tersendiri itu. Menurut narasumber saya kemarin, pembelajaran itu ialah upaya yang dilakukan oleh peserta didik dan berdasarkan cara, proses, dan perbuatan dengan tujuan menjadikan anak murid yang didiknya itu mencapai pembelajaran yang baik dan yang diinginkan oleh pendidik tersebut. Kemudian, bagaimana proses-proses pembelajaran? Menurut beliau, proses pembelajaran itu terjadi pada saat terjadi komunikasi yang baik antara guru dan murid, terjadi penyaluran ilmu oleh guru kepada murid, dan terjadi hubungan yang baik antara keduanya sehingga keduanya saling menguntungkan. Seorang guru mendapatkan kepuasan atas didikannya yang baik dan seorang murid yang mendapatkan ilmu sebagai landasan akan hidupnya. Kemudian, kapan pembelajaran itu dilakukan? Biasanya pembelajaran itu dilakukan apabila terjadi proses pembelajar. Nah, itu biasanya terjadi di sekolah-sekolah pada jam-jam pelajaran, bisa juga terjadi pada saat pembelajaran di luar sekolah seperti pada tempat-tempat les, tempat-tempat bimbingan belajar, dan pada saat pelajaran-pelajaran tambahan. Nah, di situ pasti akan terjadi namanya proses pembelajaran, karena terjadi yaitu penyaluran ilmu antara guru dan murid, makanya akan terjadi. Di situ terjadi proses pembelajaran. Kemudian, siapa saja yang berperan dalam proses pembelajaran tersebut? Menurut beliau, yang berperan terhadap proses pembelajaran tentunya ialah guru, karena guru adalah sebagai seseorang yang menyalurkan ilmu, yang membimbing dan yang mendidik seorang murid. Kemudian, yang kedua yang pasti adalah seorang murid itu sendiri yang menjadi penerima dari ilmu yang diberikan oleh guru. Kemudian, di mana proses pembelajaran itu terjadi? Proses pembelajaran terjadi itu menurut beliau yang pasti itu pada tempat-tempat formal itu seperti yang di sekolah, di kelas, di tempat-tempat les, tempat-tempat bimbel. Tapi ada juga biasanya itu proses pembelajaran terjadi di luar tempat-tempat formal, seperti ada biasanya itu terjadi yang namanya kelas outdoor. Itu biasanya ada di taman atau di halaman kelas. Nah, itu bisa juga terjadi proses pembelajaran. Atau juga biasanya untuk anak-anak orang yang sibuk itu bisa homeschooling. Nah, homeschooling itu juga tempat pembelajaran itu terjadi. Kemudian, alasan mengapa harus ada proses pembelajaran? Karena yang pertama ialah tanpa proses pembelajaran maka seseorang itu akan sulit untuk memahami sesuatu yang harusnya ia pahami. Misalnya, seorang manusia itu harus memahami misalnya cara mengukur tanah, cara mengukur panjang meja, cara mengukur bangunan-bangunan. Nah, tanpa ada proses pembelajaran itu maka orang itu tidak bisa memahami cara mengukur tadi ya meja, cara mengukur tanah. Nah, di situ makanya perlu yang namanya proses pembelajaran. Dan penyaluran ilmu pun tidak bisa terjadi tanpa adanya proses pembelajaran. Ya, bagaimana bisa terjadi proses pembelajaran tanpa adanya penyaluran ilmu? Kemudian dengan adanya proses pembelajaran itu maka apa yang diajarkan oleh seorang guru itu maka bisa diterima baik oleh murid, sehingga apa yang menjadi tujuan seorang
pendidik itu bisa tercapai dengan baik, sehingganya proses pembelajaran itu memang harus ada. Ya, mungkin itu saja poin-poin penting yang saya dapatkan dari hasil wawancara saya kemarin bersama Ibu Nur Hidayah. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.